Karena baru kenal ya? Iya, biasa dibilang baru kenal kan, belum ada sebulan. Belum ada sebulan, belum kenal, nikah siri. Tapi karena masih lama, masih di 2026 rencananya saat itu, untuk menuju ke sana itu kan nikah siri dulu aja. Iya, gitu. Itu menurut dia. Karena memang di circle kita, di circle aku juga itu bukan suatu hal yang tabu. Circle-nya emang bahaya banget ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya. Nah, kali ini yang momen yang kita tunggu-tunggu, Inara klarifikasi dengan jilbab coklatnya. Terakhir dia klarifikasi dengan jilbab putihnya ya teman-teman ya. Dengan ya dia nangis-nangis lah. Kita udah bahas di konten yang ini, yang jilbabnya putih ya. Di thumbnailnya cari aja tuh. Oke. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal Inara yang klarifikasi di Denny Sumargo. Gimana sih klarifikasinya dan gimana video CCTV itu tersebar? Mari kita cari tahu. Buat teman-teman seperti biasa, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe ya, karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia itu gak akan pernah habis guys. Kita mulai videonya sekali. Let's go. Jadi awalnya itu dari netizen yang kemudian membawa Mawar ke sini. Ya. Gue bingung. Perasaan Inara dulu menjadi orang yang tersakiti, kok sekarang dia jadi nyakitin orang, kan gitu POV gue. Terus isunya itu akhirnya berkembang ke arah sudah nikah siri. Oke, kita lurusin dulu nikah sirinya. Nikah sirinya emang sudah terjadi atau di karang-karang? Terjadi. Ada bukti tuh? Ada. Oke. Bukan dari Sulaiman kan pelakunya kan? Bukan kan ya? Jadi apa yang beredar di sosial media itu semuanya hoax lah. masa semuanya ada yang bener lah pasti. Iya, untuk soal nikah siri ya. Berarti yang bener nikah siri ada ya? Ada. Dan dari Sulaiman bukan penghulunya? Tidak tahu menau. Termasuk dari awal kalian ketemu itu bukan karena Ustadz Dery ya? Bukan. Kami kenal, dia datang ke rumah karena dikenalin sama teman kami. Dia itu siapa? Insan. Yes. Insan datang ke rumah karena dikenalin sama temen. Jadi kami lagi itu bukan datang niat langsung melamar, enggak. Kita ngobrol soal bisnis gitu. Awalnya itu. Terus kemudian kalau orang bilang si Fulan ini tahu apa segala macam, komunitas lah apa, mereka sama sekali nggak tahu. Jadi pernikahan siri ini yang tahu ya benar-benar keluarga inti aja. Keluarga inti aja. Jadi bukan karena dikenalin pas di komunitas kayak, maaf ya, kayak pengajian gitu, bukan? Enggak. Tapi memang maksudnya kita bukan berarti juga pengen diem-diem kan, juga nggak boleh dalam Islam kan. Memang harus istilahnya ada isbat lah, diberitahukan gitu kan, karena menghindari fitnah. Cuman ya memang karena kondisinya saat itu tidak memungkinkan, dia bilang dia ada urusan keluarga yang harus diselesaikan di Medan, karena dia bolak-balik Jakarta Medan. Ya aku sebagai orang yang baru kenal sama dia juga, aku nggak berani untuk nanya-nanya lebih jauh gitu. Apa sih urusan apa gitu. Karena baru kenal ya? Iya, biasa dibilang baru kenal kan, belum ada sebulan. Belum ada sebulan, belum kenal, nikah siri. Sebenarnya hubungan lu itu waktu itu ta'aruf atau ada kayak pacaran dulu? Sebenarnya dalam Islam itu ta'aruf itu sendiri artinya kan perkenalan. Perkenalan kan? Kenalannya mah udah lewat bisnis. Kenalannya udah, iya gitu. Tapi karena aku ngelihat dia, salahnya aku nggak nanya dia. Aku nggak nanya status pernikahan dia. Aku nggak nanya lebih detail lah, lebih rinci. Jadi aku cuma dengar penjelasan dari dia aja gitu, bahwa dia nggak mau, ya dia pengen lebih deket, dia pengen kenal lebih jauh, dia pengen ya dia juga sayang sama anak-anak aku kayak gitu. Jadi kayak dia nggak mau kita deket tapi dosa gitu loh. Tapi lu waktu deket-deket ada rasa nggak? Bingung juga ngejelasin ada rasa gimana ya, mixed feeling aja sih. Belum tahu ya? Belum tahu. Seneng sih seneng, nyaman mah nyaman. Iya, nyaman iya, karena kan iya, siapa sih yang gak nyaman? Maksudnya aku kan single ya, maksudnya single mom, belum ada pasangan. Terus kami sangat selektif memilih pasangan karena kan udah gagal sebelumnya dan udah pernah ta'aruf juga gitu kan. Maksudnya pertimbangannya itu udah bukan lagi hanya sekedar tampang atau mapan gitu, tapi
bagaimana orang ini nih siap untuk menjadi ayah sambung buat 3 anak ini gitu kan. Iya, itu pikiranmu kan ya? Iya. Jadi saat itu yang aku nilai ya dia sudah memenuhi kriteria gitu. Karena deket juga, Iya. anak-anak juga nyaman gitu Iya. kan ceritanya kan. Iya. Akhirnya dia nembak tuh, ngajak nikah gitu. Iya. Oh, nah waktu dia ngajak nikah dia nggak cerita Nggak. backgroundnya dia udah nikah atau apa, enggak tuh. Oke. Waktu dia ajak kamu nikah, kamu jawab langsung iya. Aku bilang aku pikir-pikir dulu. Jadi Oh, masih jadi hari itu bukan kayak langsung hari itu akad enggak, tapi kayak udah beberapa kali ngomong gitu sebelumnya gitu. Ada intro-intro lah gitu ke arah sana. Oke. Kan nikah siri. Hmm. Lu nggak curiga? Karena posisinya aku sudah pernah nikah kan. Oke. Jadi aku bukan anak gadis ya kan yang harus kayak ini pernikahan pertama harus diramaikan, harus ada wali gitu. Jadi saat itu ya kebetulan aku dapat pemahamannya saat itu ya, karena memang aku akuin aku memang kurang pemahaman Nggak saat apa-apa. itu. Iya. Jadi aku pikir yang aku tahu saat itu adalah aku ini kan seorang janda. Iya. Nah seorang janda itu nggak wajib ada wali. Oke. Itu yang aku pahami Dia belajar dari mana sih? saat itu, dan nggak wajib juga untuk kayak bikin walimah yang besar-besaran lah, seakan-akan ini pernikahan pertama gitu. Tapi ya bukan berarti kita nggak mau mengadakan walimah juga gitu. Kita mau mengadakan walimah. Kita juga saat itu sudah memenuhi rukun nikah juga. Ada wali, ada dari keluarga aku juga. Keluarga dia salah satu dari orang tua dia juga tahu ada aku gitu. Jadi aku pikir ya udah nggak ada masalah gitu. Tahan, Inara. Kan setiap wanita ketika dia ketemu laki-laki pasti maunya nikah ke jenjang berikutnya tuh nikah. Nikahnya harusnya nikah bukan siri dong. Memang niatnya kita bukan nikah siri. Terus kenapa kalian nikah siri? Bukan nikah siri. Bukan, tapi karena masih lama, masih di 2026 rencananya saat itu. Oh, Untuk menuju ke sana itu kan nikah siri dulu aja. Iya, gitu. Itu menurut dia. Iya. Dan lu mau. Iya, karena memang di circle kita, di circle aku juga itu bukan suatu hal yang tabu. Wow. Ada beberapa teman aku, misal contoh suaminya kerja di lembaga PIP lah ya, gitu ya. Syarat di sana itu tidak boleh menikah. Sedangkan dia sudah mau nikah nih, kan nggak boleh terdaftar. Jadi mau nggak mau harus nikah siri dulu untuk jadi- menghalalkan hubungannya. Baru nanti ketika sudah berjalan 1 tahun bekerja di lembaga tersebut, baru diperbolehkan nikah, baru diisbat, Maksud kamu begitu. didaftarkan di KUA, diadakan walimah seperti itu. Arahnya begitu. Arahnya begitu. Gimana guys kalau arahnya kayak gitu ya? Dikasiri dulu lah ya. Nanti nikah resminya. Nanti kalau kalian ditinggalin sebagai seorang cewek kan kalian yang rugi gitu, udah serumah. Circle-nya emang bahaya banget ya. Pantesan kalau kalian lihat di wawancara, yuk normalisasi nikah siri. Nikah siri dinormalisasi ya karena emang circle mereka sudah menormalisasi hal tersebut. Bukan karena kamu udah tahu dia udah punya istri. Bukan. Sekarang kapan kamu tahu dia punya istri? Keterangan Mawar di sini kamu katanya udah tahu. Beberapa hari, beberapa lama setelah kami nikah, kami Tanggal berapa? Coba tanggal berapa? belasan lah. Tanggal belasan Agustus. Agustus. Menjelang akhir ya. Oke, bukan Oktober ya? Bukan. Belasan Agustus Iya, menjelang iya, akhir. menjelang akhir baru dia cerita. Aku sebenarnya udah ada istri. Itu sudah nikah siri itu? Sudah. Lu nggak cek dulu belakangnya gitu loh? Karena aku ngeliat dia kan masih muda. Jadi aku mikirnya kayak nggak mungkin. Maksudnya dia udah nikah kan. Umur 26 maksudnya Gen Z. Nggak mikir aja dia udah nikah, udah punya anak ya kan. Kayak Orang sih nggak percaya lu sepolos itu jujur sih. Iya, nggak apa-apa ya, maaf ya. Ini kan kita rapiin benangnya satu-satu iya kan tapi ya. gimana ya? Ya sudah, kalau kamu emang sejujurnya begitu ya udah. Karena orang nggak ada di posisi aku juga saat itu kan. Maksudnya aku ngerasa happy, ada orang yang mau terima anak-anak aku ya kan. Terus dia orangnya baik gitu kan. Bertanggung jawab gitu, dia settle juga, jadi aku nggak mikir lebih jauh aja gitu. Kebawa sama perasaan ya berarti ya? Ya kan namanya kita perempuan, apa-apa kita memutuskan sesuatu pakai perasaan. Kalau kita pakai logika,
nggak akan mungkin banyak kasus viral. Kamu nggak nanya orang tua? Aku udah ngomong sama orang tua, aku lagi deket sama orang, aku bilang gitu. Rencana kami dalam waktu dekat mau nikah. Nanti kalau udah waktunya untuk diresmikan, kita bakalan undang semua keluarga. Oke. Orang tua fine-fine aja. Ya fine aja karena mereka ngeliat, by the way, ayah aku udah almarhum ya. Oke. Karena mereka ngelihat abang aku, ibu aku, mereka ngelihat aku ya orang yang udah pernah menikah juga gitu. Jadi keputusannya di tangan aku gitu. Harusnya kamu tahu baik buruknya lah ya. Iya. Mereka cuma dukung Mereka juga sama nggak doang. expect akan jadi panjang seperti ini. Gitu. Iya, oke. Berarti kalau kita tangkap dari Saya penasaran teman-teman, Inara ini ada obrolan sama keluarganya Insanul Fahmi nggak ya? Pasti keluarganya nggak mungkin nutupin kan? Ini saya terlalu positif kali ya, mungkin nutupi bisa jadi juga. Tapi kan pasti ada sedikit obrolan lah sama keluarganya Insanul Fahmi. Apa nggak ada sama sekali? Tiba-tiba langsung nikah siri gitu? penjelasan kamu nggak tahu nih kalau dia udah punya istri. Setelah sudah nikah siri, baru akhirnya dia cerita. Berarti kamu merasa dibohongi tidak? Makanya kan aku bikin LP kemarin. Oh, Ya, aku cabut. Terus dicabut. Udah bener-bener bikin laporan ke polisian, dicabut. Tapi pinter sih. Saya termasuk Insanul Fahmi ini pinter. Dia coba panggil salah satu pendakwah ya, kita bisa bilang gitu aja, membuat sampai Inara berubah pikiran gitu kan. Itu keren sih. Barang bukti yang dia bawa kamu udah nonton dong pasti. Atau kamu Nggak nonton? sampai selesai sih. Nggak kuat ya. Itu kan dia bilang ada video kalian sudah berhubungan suami istri. Nah, Aku udah lihat sih karena udah melalui proses ini kan main lidik ya, Iya. lidik, udah interview sama penyidik dan aku udah lihat sendiri barang buktinya. oh kamu udah lihat barang buktinya? Sudah. Itu kamu? Aku ngerasa itu nggak seperti yang dituduhkan. Iya, tapi kamu ngelihat itu kamu kan? Atau bukan? Nggak, kurang Kamu jelas. nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa kurang jawab. jelas karena Itu kamu nggak bisa jawab. Gak Iya. apa-apa kalau kamu nggak bisa jawab. karena kamu ya bisa karena jujur videonya udah dipotong-potong terus udah nggak jelas juga, burem, jadi kayak aku bingung aku mau bilang jawab. Iya, apa. oke. Tapi kamu tahu pasti itu kamu atau nggak? Nggak mungkin kamu nggak tahu Nggak, kalau kamu udah lihat aku barang. kurang pasti itu kayaknya kurang jelas juga videonya. Tapi lokasinya pasti kamu tahu, nggak mungkin nggak? Lokasinya mirip. Mirip. Oke. Intinya kamu nggak bisa jawab ini dengan jelas karena ini ada urusan hukumnya kan? Ya. Oke. Itu aja udah. Berarti kamu Karena nggak kan bisa masih bergulir Iya. proses hukum. Tapi kamu tahu benar dan salah di situ tahu dong ya? Tahu. Benar dan salah maksudnya dalam Maksudnya hal- apakah itu benar kamu atau enggak kamu tahu. Cuma kamu nggak bisa sampaikan karena ini ada urusan hukumnya kan ya? Iya, karena kan kalau misalnya kita memberikan statement yang ternyata tidak sesuai dengan hasil dari proses hukum, kan jadinya kita menyebarkan hoax. Oke, berarti Kamu tinggal jawab iya tidaknya doang. Apakah dia lupa sama lokasinya? Apakah dia lupa dia pernah melakukan itu? Kan itu aneh ya. itu kau tidak jawab simpan untuk urusan hukumnya ya. Nggak apa-apa, kayak begitu jawabnya. Jadi supaya clear juga. Artinya kamu anggaplah, kalau kita anggap bahwa di dalam, kita anggap di dalam video itu adalah kamu dengan Iksan, kita anggap, dan kemudian sudah berhubungan suami istri, dan kalau kita anggap begitu berarti terjadinya setelah kalian sudah menikah siri. Iya, namanya orang menikah kan pasti ada memenuhi kewajiban, ada memenuhi hak kan. Berarti Bener dong CCTV-nya. sudah menikah siri ya? Sudah nikah siri, tapi kalau misalkan Koko tanya dalam video itu kita ngapain, yang jelas itu tidak sesuai dengan seperti yang dituduhkan. Oke, ya intinya udah Gitu. nikah siri gitu kan. Jadi supaya jangan sampai ada narasi kalian itu belum nikah siri. Karena kan yang bikin bingung itu adalah beneran nikah siri nggak sih? Iya, Terus video itu kalau memang ada seperti apa yang disampaikan oleh Mawa, itu setelah nikah siri atau sebelum nikah siri, itu yang orang bingung. kalau seandainya kami memang belum nikah siri, Iya. pastikan aku akan mengambil jalur menuntut balik dengan pasal pencemaran nama baik. Karena aku nggak merasa aku punya hubungan sama Insan. Oke, Aku nggak merasa aku punya komitmen sama dia. oke. Tapi karena posisinya aku seorang istri, ya bagaimana? Oke. Aku juga menuntut hak aku. Aku kan juga warga negara Indonesia, aku punya hak hukum. Iya. Oke. Nah, kita bahas Dia kan. bisa menyerang balik ya.
Sekarang tentang CCTV itu berarti kamu sendiri belum bisa bahas lebih jauh bahwa itu adalah benar kamu atau tidak. Iya. Oke, berarti kalau kamu belum bisa jawab lebih jauh, kita juga nggak akan bisa bahas siapa yang menyebarkan. Oh ya nggak bisa karena Belum bisa ya. semua kan masih bergulir ya Iya, proses hukumnya oke. kok. Cuman memang yang di laporan aku yang di Barreskrim untuk illegal access ini sudah naik sidik. Oke. Tapi belum ada penentuan tersangka ya. Belum. Nanti setelah sudah ada baru bisa dijelaskan lebih jauh ya. Iya. Oke. Jadi aku nggak mau mendahului penyidik lah. Nggih. Siap. Berarti tidak ada indikasi video itu kemudian disebarkan oleh Virgun ya? Kalau narasi di netizen Dari begitu. senyumannya sih awalnya ngarah ke sana sih dia. Kalau aku mengeluarkan statement soal itu, aku khawatir aku mendahului penyidik. Karena kan penyidik juga memutuskan segala sesuatu itu kan berdasarkan alat bukti yang sah. Oke. Jadi tidak ada nih keluar dari statement kamu menuduh salah satu pihak untuk sekarang ini mengenai video tersebut ya. Nah, Biar nanti dari penyelidikan yang nanti akan bicara begitu ya. iya. Itu dia klarifikasinya, dia sendiri lupa sama kejadiannya ya. Tapi mungkin ini namanya strategi hukum ya. Mungkin pernyataannya kan takut berbeda juga, jadi bahan analisa buat penyidik gitu. Kalau pertanyaan apa yang dia sampaikan buat strategi ke penyidik ya, pertanyaannya kan pasti bisa narasinya bisa digeser-geser dikit lah ya. Terus kalau dia udah berstatement sekarang, ini bakal repot nanti ke depannya. Oke, di sini Mawa ada klarifikasi juga guys ya. Ya Allah, kalau memang ada itikat baik saya tidak pernah menolak ya. Saudara IF dan saudara IR, saya pernah bilang dari awal kalau memang mau damai alangkah baiknya temui dulu keluarga saya. Namun saudara IF tidak pernah mau menemui keluarga saya. Beliau hanya mau ketemu berdua dan saya dari awal sudah bilang kalau bertemu berdua saya tidak akan pernah mau. Mohon maaf karena ini udah melibatkan keluarga. Dan buat saudara IR juga tidak pernah sampai detik ini ada itikat baik atau menghubungi saya untuk meminta maaf apalagi ketemu. FYI, saya tidak ada blokir IR ya. Bulan November saya udah bilang ke IF untuk nyuruh IR minta maaf ke saya karena kata-kata dia yang sangat tajam ke DM saya sebelum ada bukti CCTV. Dari kemarin saya tahan untuk tidak mengupload chat saya sama IF dan IR karena saya sangat menjaga supaya tidak ada konflik lagi. Namun dari pihak IF dan IR selalu berkoar-koar di media. Apakah itu yang dinamakan etikat baik untuk berdamai? Harusnya kan duduk bertiga. Itu yang Kenapa? paling bijak. Kenapa harus melibatkan semua orang, bahkan se Indonesia Raya, bahkan sampai ke luar negeri, sampai profil aku divisit 420 juta orang. Bukan saya membela ya. Ya wajar karena dia kan kaget. Tahu-tahu suaminya sudah nikah. Begitupun dengan aku kaget. Apalagi dengan respon dia. Semua Gitu pun dengan aku kaget. yang disampaikan, di-share itu nggak semuanya. Itu kan banyak yang dipotong chatnya. Iya, akhirnya Dia sempat minta follow aku follow dia, aku di-block. Lah, ini Mawa bilang nggak pernah di blok. Kok udah kayak Insanul Fahmi ya, Inara ya? Maksudnya punya narasinya itu selalu bertantangan gitu ya. Oke, ini Inara lagi di Polres ya. Kita dengerin. Dengan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Ini memberikan waktu. Ada isbat kita apa? Mungkin menjadi satu alamnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Ini kan saya hanya mencoba menyampaikan penjelasan banyak orang. Saya harus kamu menjawab. Kamu adalah korban dulu. Sekarang kamu ada di posisi yang menurut banyak orang adalah kamu adalah yang melukai. Seperti apa tanggapanmu? Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahannya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian
bilang saya ini pelaku. Tapi kan dari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan, mau menunjukkan etika baik untuk saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan. Memang dari saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Tapi pada akhirnya kan kamu udah tahu gitu dan menerima dan bahkan ingin bertahan. Apa alasan kamu ingin bertahan? Karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sesepuh ulama yang kami hormati ya, kita semua hormati bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Sekarang Inara Rusli dan kuasa hukumnya akan melaporkan Mawar terkait illegal access, terancam hukuman 5 tahun penjara. Ngajak dia yang berbuat zina. Siapa? Ngajak Mawar ya. Berdasarkan barang bukti dan saksi fakta mengatakan bahwa memang di sana ada transaksi. Oke. Yang ada itu fakta transaksional. Terjadi pemindahan itu kemudian dengan menguntungkan dirinya. Jadi diri seseorang itu, ya kan? Nah, jadi dari sini dari A ke B, B ke C. Nah, nanti kita minta penyidik untuk menggali. Nah, ini pasti sudah menjadi satu kelompok, ya. Satu kelompok sudah direncanakan. Makanya banyak orang kalau tidak direncanakan pasti melibatkan cuma satu orang. Bang, pihak-pihak itu ada menyangkut dengan Mawa gak, Bang? Nah, itu nama yang tadi disampaikan itu, menurut saya ya, saya akan mencoba supaya nama itu juga turut dalam posisi terlapor. Saya akan mencoba supaya nama yang tadi disebutkan itu menjadi turut terlapor dalam laporan polisi kan. Berarti mungkin Mawa akan bisa diperiksa, Bang, di kasus illegal access ini? Pasti kita minta untuk diperiksa. Kita minta untuk diperiksa. Oke, untuk penegakan hukum yang adil dan merata, kita minta untuk diperiksa. Karena kenapa? Alat bukti itu dipakai oleh yang tadi namanya M itu di Polda Metro Jaya hingga naik penyidikan. Menurut kami sudah dirugikan. Karena kenapa? Yang barang yang tidak sah kok dipergunakan gitu loh. Paham kan? Ya kan, barang yang tadi handphone tadi yang saya bilang diambil, ya kan, yang kita tahu milik siapa, kemudian kita Bang, kemungkinan Ini ibaratnya barang yang tidak baik ya, contohnya apa ya, bubuk narkoboy lah ya, bubuk narkoboy yang jadi bahan bukti nggak bisa dipakai nih karena ini ilegal gitu kan, punya orang kan, nggak gitu konsepnya. Tapi nggak tahu lah, namanya hukum ya, aku juga bingung ya. Yaitu kalau ada namanya salah hukum ya pasti bakal dimainin sih. Nah, Beresin nih. Aku mau meluruskan juga kalau aku pernah ngeluarin statement di beberapa podcast. Apa itu? Nah, aku bilang nggak ada perempuan baik-baik yang mau jadi yang mau sama suami orang. Aku akuin aku salah. Harusnya aku nggak ngomong kayak gitu. Karena itu sama dengan aku menghina syariat poligami. Aku menghina istri-istri para nabi, ummul mukminin. Aku menghina istri-istri para sahabat-sahabat nabi. Apakah zaman itu mereka saling menyalahkan satu sama lain? Enggak. Mereka paham bahwa itu adalah syariat. soalnya kali ini dia yang melakukan, gak sih teman-teman? Makanya statement itu berubah. Dia menarik ucapannya karena sekarang dia mempraktekkan. Terjawab ya, kayak udah lah, gue capek guys dengar klarifikasi Inara ya, bikin emosi. Ya gimana menurut tanggapan kalian? Kalau boleh komentar di bawah. Aku undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.